Instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarnoputri dikeluarkan sebelum retret dimulai pada 21 Februari 2025 yang lalu. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah. Dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Teman-teman bisa membuka kembali materi yang tertulis dalam instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud. Dalam instruksinya yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada 2024 untuk menunda terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Kedua, bagaimana dengan kepala daerah asal PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, di mana acara retret itu diselenggarakan? Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan meminta kepada para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tetap berada di daerahnya masing-masing supaya bisa langsung bekerja untuk melayani rakyat. Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing. Kehadiran fisik kepala daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang diantaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan. Bagi PDI Perjuangan, terutama Ibu Megawati Soekarnoputri meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah atau turba dengan menemui rakyat merupakan langkah yang efektif untuk menyerap dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan rakyat, serta kemudian memformulasikannya secara langsung ke dalam program pemerintah di daerahnya masing-masing. Selain itu, salah satu perjuangan reformasi bangsa Indonesia telah disepakati perubahan sistem pemerintahan yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri, atau yang populer kita kenal dengan istilah otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Atas dasar itulah PDI Perjuangan berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, dengan pemerintah pusat juga telah diatur secara jelas dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam Pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran, tugas, dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ketiga, penjelasan tentang kepala daerah yang telah mengikuti agenda retret di Magelang berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 200.5 garing 628 garing atau garis miring SJ tertanggal 11 Februari 2025 tentang orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 11 Februari 2025 tersebut, nomenklatur kegiatan retret tersebut sebenarnya bernama kegiatan orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tapi di publik, di pers, kita populer memberi nama kegiatan itu dengan nama kegiatan retret. Tapi setelah kami periksa di surat edarannya, nama atau nomenklatur kegiatan tersebut adalah orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 ini. Yang kedua, memperhatikan keterangan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya, di beberapa media cetak dan online pada tanggal 22 Februari 2025 yang lalu, di mana beliau menyatakan bahwa bagi kepala daerah yang berhalangan hadir dalam mengikuti retret dapat diwakilkan oleh wakil kepala daerah atau sekretaris daerahnya masing-masing. Berdasarkan dua hal tersebut, surat edaran Mendagri dan pernyataan resmi Wakil Menteri Dalam Negeri tertanggal 2 Februari 2025, maka Ketua Umum PDI Perjuangan telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan beberapa hal sebagai berikut. Satu, bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah. Saya ulangi, bagi kepala daerah perjuangan yang belum, saya ulangi, yang belum mengikuti kegiatan retret diinstruksikan untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing guna menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Dua, sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retret akan dilaksanakan sebanyak 2 angkatan. Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua. Ketiga, apabila kepala daerah PDI Perjuangan berhalangan guna mengikuti kegiatan retret sebagaimana poin 1 dan poin 2 di atas, dapat diwakili dengan mengirimkan sekretaris daerah masing-masing. 4. Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret angkatan 1 agar menyesuaikan rangkaian agenda retret tersebut hingga selesai kegiatan tersebut sampai tanggal 28 Februari yang akan datang. Itu menurut agenda atau jadwal yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri bahwa retret angkatan 1 ini akan selesai tanggal 28 Februari yang akan datang. Kelima, bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret di angkatan pertama tersebut. Selanjutnya kami perlu memberikan penjelasan bahwa Bapak Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang telah ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai koordinator kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, dan dalam mengambil langkah-langkah teknis di lapangan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum kepada Bapak Pramono Anung, beliau terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan pengurus DPP partai lainnya. Jadi dengan demikian, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kehadiran Bapak Pramono Anung dan kawan-kawan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan di acara retret di Magelang sudah diketahui dan dilaporkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan pengurus DPP PDI Perjuangan lainnya. Dan di samping itu,
para kepala daerah dari PDI Perjuangan lainnya juga terus melakukan koordinasi dengan DPP PDI Perjuangan hingga saat ini. Teman-teman sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa penjelasan resmi yang dapat kami sampaikan mengenai keikutsertaan kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan dalam agenda retret yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Atas perhatian yang diberikan rekan-rekan media kepada partai kami, PDI Perjuangan, atas nama Ketua Umum PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan, kami sampaikan ucapan terima kasih. Jakarta, 25 Februari 2025, juru bicara DPP PDI Perjuangan, Roni Talapesi ditandatangani, Ahmad Basarah ditandatangani.